semua dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah. Salam jumpa kembali dengan saya, Huni Wijangatur Pandulu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Aduh, deg-degan ini. Baca aja deg-degan ini, ya Allah. Aduh, bismillah. Surat pemberitahuan fogging. Demi menjaga warga dari penyakit demam berdarah, maka fogging akan dilakukan pada Masya Allah. Lagi itu berarti ini berarti sekarang tuh ya. Waduh, gawat tadi. Aduh, gitu. Nah, seperti pada cuplikan kartun tadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan juga surat dinas yang mengacu pada kompetensi dasar 3.12, yaitu menelaah unsur-unsur dan kebasan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca, dan juga kompetensi dasar 4.12, yaitu menulis surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, bagaimana materi kita pada hari ini? Mari kita simak bersama-sama. Materi sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu surat. Jadi, surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan tertulis dari satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, surat sendiri itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai dokumentasi tertulis, sebagai alat pengingat untuk objek yang sudah terlupakan, sebagai bukti historis, dan juga sebagai surat jaminan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tertulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk membahas keperluan atau hal-hal pribadi. Surat pribadi sendiri memiliki 4 ciri. Yang pertama, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi seperti menanyakan kabar dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah penggunaan bahasa santai namun tetap sopan. Yang ketiga adalah ragam bahasa bergantung pada penerima suratnya. Misalnya bahasa surat yang ditujukan untuk ibu pasti akan berbeda dengan bahasa surat yang ditujukan untuk teman. Yang keempat adalah tidak menggunakan kepala atau kop surat. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur surat pribadi. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, unsur-unsur surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal surat. Yang kedua ada alamat surat. Yang ketiga salam pembuka. Nah, salam pembuka pada contoh surat dituliskan Hai Manda. Nah, salam pembuka ini juga bisa diganti dengan kata Assalamualaikum, salam kangen, salam manis, salam sayang, dan juga masih banyak lagi ya. Lalu ada pembuka surat. Pembuka surat pada surat pribadi biasanya itu menanyakan kabar. Nah, dalam contoh tertulis kalimat gimana keadaanmu sekarang? Nah, hingga akhir pada kalimat tersebut ya. Lalu ada isi surat dan ini ada penutup. Nah, sekian dulu ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri penutup dari surat pribadi. Lalu salam penutup. Salam penutup itu biasanya dituliskan sahabat terbaikmu, yang terkasih, atau yang selalu merindukanmu. Nah, setelah salam penutup, yang terakhir itu terdapat nama dan juga tanda tangan. Nah, itu dia unsur surat pribadi. Jadi ada 8 unsur surat pribadi ya. Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami materi dengan baik? Jika sudah, kita akan berlanjut mengenai surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan instansi, lembaga, jawatan, atau organisasi. Nah, jadi surat dinas itu dapat ditulis oleh pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Nah, untuk ciri-ciri surat dinas sendiri itu ada 3. Yang pertama, isi surat dinas berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Yang kedua adalah menggunakan bahasa baku dan efektif. Bahasa baku yang efektif di sini itu bahasa yang ringkas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Dan yang terakhir adalah penggunaan kop atau kepala surat. Nah, setelah itu apa saja sih jenis-jenis surat dinas? Jadi jenis-jenis surat dinas itu ada 6.
Yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua ada surat tugas. Surat tugas merupakan surat yang dikirim oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada satu atau berapa orang untuk menjalankan tugas tertentu. Yang ketiga ada surat perizinan. Nah, surat perizinan ini merupakan surat yang dikirim oleh instansi untuk meminta izin. Yang keempat, surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, atau lembaga. Contoh dari surat pemberitahuan ini bisa berupa pengumuman, surat edaran, dan juga surat pernyataan. Kelima ada surat undangan. Jadi surat undangan ini yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara dari lembaga tersebut. Dan yang terakhir atau keenam ada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini agak berbeda dari surat-surat sebelumnya. Jadi surat ini ditulis oleh individu atau perseorangan untuk melamar pekerjaan yang ditujukan kepada instansi ataupun lembaga. Nah, berikut unsur-unsur surat dinas. Perhatikan contoh surat dinas pada layar berikut ini. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan SMA Negeri 2 Kulon Progo, Jalan Wates kilometer 32 Sentolo Kulon Progo. Nah, ini merupakan contoh kepala atau kop surat. Sentolo 11 Juni 2019 merupakan tempat dan tanggal surat. Kemudian ada nomor, lampiran, dan juga perihal. Lalu ada alamat yang dituju atau alamat surat. Kemudian salam pembuka. Dengan hormat, nah itu merupakan salam pembuka. Lalu ada pembuka. Bersamaan dengan surat ini, kami juga kirimkan data pegawai sampai dengan kalimat adapun data pegawai yang kami maksud adalah sebagai berikut. Nah, itu merupakan pembuka surat. Kemudian isi surat dan juga penutup, lalu ada salam penutup. Salam penutup yang dicetakkan itu biasanya ditulis dengan hormat kami. Lalu yang terakhir ada nama, jabatan, dan tanda tangan yang disertai stempel dari organisasi atau lembaga tersebut. Nah, berikut penjelasan dari unsur surat dinas. Yang pertama, kop surat. Kop surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Pada contoh surat tadi telah dijelaskan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Dinas Pendidikan SMA Negeri 2 Kulon Progo. Nah, itu merupakan identitas surat. Lalu ada nomor surat yang berisi urutan keluarnya surat, lampiran yang ditulis apabila surat tersebut menyertakan lampiran, dan juga perihal atau pokok surat yang ditulis secara singkat. Misalnya surat undangan. Jadi dalam perihal atau hal tersebut ditulis undangan. Apabila surat perizinan maka ditulis perizinan dan juga sebagainya. Lalu ada tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Dalam surat dinas bisa juga langsung ke tanggal surat jika di dalam kop surat sudah dijelaskan tempat dan lokasi. Selanjutnya alamat surat. Alamat surat berisi alamat yang dituju. Kemudian ada salam pembuka yang berisi bagian yang berupa kata pembuka. Lalu pembuka surat berisi pengantar untuk menyampaikan maksud dan tujuan isi surat. Lalu ada isi surat atau isi atau hal yang memuat segala sesuatu yang ingin disampaikan. Lalu ada penutup surat yang berisi harapan dan ucapan terima kasih. Lalu ada salam penutup yang berisi ungkapan rasa penulis surat. Dan yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan berisi nama lengkap. Jika terdapat gelar maka harus dituliskan beserta gelar dengan tanda tangan penulis surat atau pihak yang terlibat. Nah, itulah penjelasan dari unsur teks surat. Apa sih yang membedakan surat dinas dan surat pribadi? Mari kita lihat perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Surat pribadi, isi suratnya berisi keperluan pribadi. Sedangkan surat dinas, isi suratnya berhubungan dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua, pada surat pribadi, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahasa santai namun tetap santun. Sedangkan pada surat dinas menggunakan bahasa baku dan efektif.
ketiga, surat pribadi tidak terdapat kop, nomor, lampiran, dan juga perihal surat. Sedangkan pada surat dinas terdapat kop, nomor, lampiran, dan juga perihal. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai materi surat pribadi dan juga surat dinas. Jadi, ciri-ciri dari surat pribadi itu ada 4. Yang pertama, surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menggunakan bahasa santai tapi sopan, ragam bahasa bergantung pada penerima surat, dan tidak menggunakan kepala atau kop surat. Sedangkan struktur dari surat pribadi ialah tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, pembuka surat, isi surat, penutup, salam penutup, dan juga nama dan tanda tangan. Sedangkan surat dinas memiliki ciri-ciri ada 3. Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi, menggunakan bahasa baku dan efektif, menggunakan kop dan juga kepala surat. Untuk jenis-jenis surat dinas sendiri terbagi menjadi 6, yaitu surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, surat undangan, dan juga surat lamaran pekerjaan. Adapun unsur-unsur dari surat dinas sendiri yaitu ada kepala dan kop surat, ada tempat dan tanggal surat, ada nomor, lampiran, dan juga perihal, ada alamat yang dituju atau alamat surat, ada salam pembuka, ada pembuka, ada isi surat, ada penutup, ada salam penutup, dan yang terakhir ada nama, jabatan, dan tanda tangan yang disertai stempel organisasi atau lembaga terkait. Selanjutnya, untuk menambah wawasan pemahaman kalian mengenai surat pribadi dan surat dinas, kalian akan ditugaskan untuk menulis 1 surat pribadi dan 1 surat dinas. Waktu pengerjaannya 4 hari dan dikumpulkan secara kolektif ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.